Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Febri Bertalita Pujaningsih, dosen pada program studi S1 Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah bahan magnet. Mata kuliah bahan magnet memiliki kode EFI 369 merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa pada semester 6. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan tentang kemagnetan bahan, domain dan momen magnetik, klasifikasi material seperti material diamagnetik, material ferromagnetik, material paramagnetik, material antiferromagnetik, material superparamagnetik, material magnet keras dan magnet lunak serta aplikasinya, metode pengukuran dan karakterisasi sifat kemagnetan, serta perkembangan bahan magnet terbarukan dan aplikasinya. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Delivery dilakukan dengan penyampaian materi yang terstruktur secara langsung kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang telah disusun. Interaction dilakukan dengan melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas melalui komunikasi dua arah dan diskusi kelas. Assessment yaitu dengan memastikan evaluasi kompetensi dilakukan secara transparan, objektif, dan dilengkapi dengan umpan balik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan dan diharapkan dapat tercapai pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Menguasai prinsip dasar untuk analisis pada bidang fisika yang umum atau yang lebih spesifik, baik itu di bidang fisika material, fisika bumi, fisika instrumentasi, fisika teori, fisika komputasi, dan biofisika. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi di bidang fisika material, fisika bumi, fisika instrumentasi, fisika teori, fisika komputasi, dan biofisika, serta penyajian simpulan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bahan magnet adalah 1. Mampu mengikuti perkuliahan, memahami materi yang diberikan dengan menyelesaikan soal-soal tentang bahan magnet. 2. Mampu menguasai prinsip dasar dari bahan magnet yang ditunjukkan dengan mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan. 3. Mampu menerapkan konsep bahan magnet secara tepat pada beberapa permasalahan sehari-hari. 4. Mampu menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bahan magnet yang diaplikasikan pada bidang fisika lanjut yang lebih spesifik seperti pada fisika bumi, fisika material, fisika instrumentasi, fisika teori, fisika komputasi, dan biofisika. Seluruh bahan kajian ini diharapkan disampaikan dengan baik oleh dosen pengampu dan juga diterima baik oleh mahasiswa, sehingga pencapaian pembelajaran yang telah dirancang dapat terpenuhi dengan baik. Adapun bahan kajian yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ada kemagnetan bahan, yang kedua ada domain dan momen magnetik, yang ketiga ada klasifikasi material yaitu material diamagnetik, material paramagnetik, dan material ferromagnetik.
Yang keempat ada material antiferromagnetik. Yang kelima ada material superparamagnetik. Yang keenam ada magnet keras, magnet lunak dan aplikasinya. Kemudian yang tujuh ada metode pengukuran dan karakterisasi sifat kemagnetan. Dan yang kedelapan ada perkembangan bahan magnet terbarukan dan aplikasinya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah bahan magnet adalah secara tatap muka langsung dengan jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 adalah penjelasan materi, kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-9, 10, dan 11 adalah penjelasan materi, kemudian pertemuan ke-12, 13, dan 14 adalah pengerjaan proyek, kemudian pertemuan ke-15 adalah presentasi dan pelaporan hasil proyek, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah bahan magnet terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada partisipasi mahasiswa dengan bobot penilaian sebesar 20%. Yang kedua ada tugas dengan bobot penilaian sebesar 5%. Kemudian yang ketiga ada kuis dengan bobot penilaian sebesar 5%. Kemudian yang keempat ada proyek dengan bobot penilaian sebesar 50%. Kemudian yang kelima ada ujian tengah semester dengan bobot sebesar 10%. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester dengan bobot 10%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama dari Kalister dan Redswit tahun 2018 dengan judul Material Science and Engineering and Introduction edisi ke-10. Yang kedua dari Culity dan Graham tahun 2009 dengan judul Introduction to Magnetic Material edisi kedua. Yang ketiga dari Kittel tahun 2005 dengan judul Introduction to Solid State Physics edisi ke-8. Dan yang keempat dari Spalding tahun 2011 dengan judul Magnetic Material, Fundamental and Application edisi kedua. Rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, materi, dan tugas semua diunggah ke dalam sistem e-learning Universitas Jambi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah bahan magnet. Materi yang akan saya sajikan yaitu tentang klasifikasi material magnetik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan diisi daftar hadir untuk perkuliahan pada hari ini dengan cara men-scan barcode yang sudah saya tampilkan di layar. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita kuliah bahan magnet melanjutkan pertemuan minggu lalu. Hari ini kita masuk pertemuan yang keempat ya. Materi yang kita pelajari adalah tentang klasifikasi material magnetik ya. Ini adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa mampu memahami tentang klasifikasi material magnetik seperti material diamagnetik, material paramagnetik, dan material ferromagnetik. Namun sebelum masuk ke inti perkuliahan, saya akan mengulas materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang domain dan momen magnetik. Ada yang masih ingat? Saya, Ibu. Oh iya, silakan Hasbi. Untuk domain magnet adalah daerah dalam material magnetik yang memiliki arah magnetisasi seragam dan dipisahkan oleh dinding domain. Untuk momen magnet merupakan besaran yang menunjukkan kekuatan dan arah suatu magnet sehingga menjadi parameter yang utama dalam menggambarkan sifat kemagnetan material. Oke, betul sekali ya jawaban dari Hasbi. Jadi domain magnetik adalah daerah dalam material magnetik yang memiliki arah magnetisasi ya, arah magnetisasi yang seragam. Kemudian momen magnetik merupakan besaran yang menunjukkan kekuatan dan arah suatu magnet sehingga menjadi parameter utama dalam menggambarkan sifat kemagnetan suatu material. Oke, kita masuk ke inti perkuliahan kita pada hari ini yaitu tentang material magnetik ya. Jadi material magnetik merupakan salah satu material fungsional yang memiliki peran strategis dalam perkembangan
ilmu material atau ilmu fisika material dan teknologi modern. Nah, ini ada beberapa contoh alat yang menggunakan material magnetik ya dalam pengoperasiannya, yaitu ada pembangkit listrik, kemudian ada motor listrik, ada penyimpanan data atau hard disk di sini, kemudian pada bidang medis itu ada MRI, kemudian pada transportasi itu ada kereta super cepat, kemudian ada pada kartu kredit ya, di sini ada magnetic strapnya ya. Oke. Nah, kita harus tahu nih apa itu material magnetik gitu ya. Jadi material magnetik adalah material yang memiliki respon terhadap medan magnet eksternal gitu ya. Nah, responnya bagaimana? Kita lihat ya pada video ini. Jadi di situ digambarkan ada suatu material, kemudian diberikan medan magnet eksternal, maka dia akan memberikan suatu respon. Responnya adalah menolak, ya. Ada lagi respon yang kedua, yaitu ketika ada suatu material, kemudian diberikan medan magnet luar, maka dia akan memberikan respon apa? Tarik menarik. Tarik menarik ya, respon menarik. Jadi respon material ketika diberi medan magnet luar, dia akan memberikan gaya menolak atau gaya menarik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sifat magnetik material dalam merespon medan magnet luar, tadi kan digambarkan ya, ada gambar meresponnya ya, bisa dia menarik atau menolak ya. Ini ditentukan oleh perilaku elektron atau kita katakan sebagai ditentukan oleh gerak elektron. Nah, respon ini terjadi karena di dalam atom itu terdapat elektron valensi yang bergerak menimbulkan arus listrik yang kecil, atau kita bisa katakan bertindak seperti magnet batang kecil yang menghasilkan momen magnet. Ya. Nah, di sini untuk memperjelasnya ya, jadi kalau misalkan kita nih punya suatu paku. Paku itu kan terdiri dari beberapa kumpulan atom ya, dari kumpulan atom. Nah, atom itu sendiri terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Nah, di sini terlihat ya, elektronnya dia mengalami suatu gerakan gitu ya. Nah, dilihat di situ gerakan. Nah, ini adalah gerakan elektron yang mengelilingi inti atom ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah contoh gerakan elektron yang mengelilingi porosnya gitu ya. Jadi di sini ada dua buah gerakan ya. Jadi gerakan yang pertama dikatakan sebagai gerak orbital, yaitu elektron mengelilingi inti menghasilkan momen magnetik orbital. Kemudian gerakan yang kedua dikatakan sebagai gerakan spin, yaitu elektron berputar pada porosnya sehingga menghasilkan momen magnetik spin. Nah, akibat gerakan elektron ini terciptalah momen magnetik yang dapat menimbulkan medan magnet. Oke, kita ke konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron saya yakin Anda semua sudah dapat di bangku SMA ya. Nah, pada saat kita akan membuat konfigurasi elektron, kita harus mematuhi beberapa ya, antara lain ada prinsip Aufbau, ada aturan Hahn, dan ada aturan Pauli ya. Untuk membuat konfigurasi elektron kita bisa dimulai dari 1s2, kemudian 2s2, lihat tanda panahnya ya, kemudian 2p6, 3s2, 3p6 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu tadi saya sebutkan ada berapa? 4 ya. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, ini adalah saya sengaja buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah mahasiswa memahami. Seandainya nih saya mempunyai suatu unsur ya, ada unsur Mn. Nah, Mn memiliki nomor atom 25. Kemudian ada Zn dengan atom 30. Ada yang bisa membuat konfigurasi elektron? Saya, Ibu. Oke, silakan Yogi. Nah, ini Yogi, satu untuk Mn ya, Mn 25 nomor atomnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5.
Betul ya? Oke. Kemudian untuk Zn 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Nah, dari sini kita dapat menentukan kekuatan dari suatu magnet ya. Apakah dia dalam bentuk paramagnetik atau diamagnetik unsurnya nih. Dia paramagnetik atau diamagnetik berdasarkan susunan dari konfigurasinya gitu ya. Nah, misalkan di sini 3D5 artinya dia N-nya sama dengan 3, bilangan kuantum utamanya, L-nya D, SPD. Berarti dia 0, 1, 2. L-nya 2, kemudian M. Nah, di sini D orbitalnya kan ada 5 ya. Ada 5 kotak jadi ya. Nah, kemudian kita susun elektron valensinya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini M-nya sama dengan yang terakhir nih. Iya, 2. 2. Nah, arah spinnya kemana? Ke atas. Atas, berarti dia positif Setengah. Kemudian kalau yang Zn, N-nya 3, D berarti L-nya 2, M-nya 2. Ya. Kemudian karena di sini di elektron akhirnya di kotak kedua, ya. Kemudian S-nya gimana? Arahnya ke bawah. Arah ke bawah, berarti dia Min setengah. min setengah, ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada yang Mn, dia kan ada 5 elektron tidak berpasangan nih. Dia sejajar aja, gitu ya. Artinya, dia memiliki momen magnetik atau bertindak seperti magnet kecil, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang Zn, dia elektronnya bagaimana? Berpasangan semua. Kalau elektronnya berpasangan semua, artinya spin elektronnya saling meniadakan. Nah, kita bisa menentukan berarti kalau ada momen magnetik, berarti dia adalah paramagnetik. Kalau dia saling meniadakan spinnya, berarti dia masuk ke dalam kategori diamagnetik. Ketika suatu material kita letakkan dalam medan magnet luarnya adalah H, material tersebut kan merespon ya dengan menghasilkan magnetisasi sebesar M. Simbolkannya. Nah, rasio keduanya didefinisikan sebagai suseptibilitas magnetik, di mana suseptibilitas magnetik adalah M magnetisasi dibagi dengan medan magnet luar M per H. Di sini suseptibilitas magnetik adalah angka yang menunjukkan seberapa menolak atau seberapa menarik suatu bahan terhadap medan magnet luar, gitu ya. Nah, di sini apabila nilai suseptibilitas magnetiknya negatif, maka dia akan menolak atau membenci magnet. Ya, bahan tersebut akan membenci atau menolak magnet luarnya, gitu ya. Nah, medan magnet luar. Kemudian jika suseptibilitas magnetiknya positif, maka bahan tersebut dia akan suka atau menarik medan magnet luar, gitu ya. Nah, perbedaan jenis ini terletak pada bagaimana momen magnetik atom-atom penyusunnya tersusun. Apakah dia acak, apakah dia sejajar, atau dia saling berlawanan arah. Nah, sehingga akan menghasilkan respon yang sangat berbeda terhadap medan magnet luar. Seperti itu ya. Klasifikasi material magnetik. Jadi, berdasarkan responnya terhadap medan magnet luar, ya, dan susunan momen magnetiknya, kita bisa mengklasifikasikan bahan magnetik itu menjadi 5 ya. Bisa diamagnetik, bisa paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan super paramagnetik. Untuk hari ini ya, jadi saya hanya sampai ke ferromagnetik saja. Yang antiferromagnetik minggu depan dan super paramagnetik untuk pertemuan ke-6, gitu ya. Nah, di sini untuk bahan diamagnetik yang pertama ya, yaitu material yang semua elektronnya berpasangan ya, sehingga tidak memiliki momen magnetik permanen dan cenderung ditolak oleh medan magnet. Jadi di sini ada 3 buah perlakuan. Ketika sebelum diberi medan magnet, kemudian ketika diberi medan magnet eksternal, dan ketika medan magnet eksternalnya kita hilangkan gitu. Yang pertama, sebelum medan magnet diberikan ya, atau tidak termagnetisasi. Elektron berpasangan tidak memiliki momen magnetik. Jadi elektronnya semua berpasangan. Kemudian kalau semuanya berpasangan, berarti momen magnetik total atomnya 0 gitu ya. Artinya kalau 0 dia berarti tidak menunjukkan sifat magnetik. Digambarkannya yang ini. Ya.
Oke, kemudian ketika diberi medan magnet eksternal, artinya dia dimagnetisasi, ya. Medan magnet luar menginduksi momen magnetik sementara. Nah, momen magnetik yang terbentuk itu berlawanan arah dengan medan magnet luar. Kalau kita gambarkan di sini, ini adalah medan magnet luarnya arah ke atas. Nah, di sini momen magnetiknya dia arahnya berlawanan ke bawah. Nah, akibatnya bahan mengalami gaya tolak yang sangat lemah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika medan magnet luarnya dihilangkan atau demagnetisasi, gitu ya. Di sini momen magnetiknya yang terinduksi langsung hilang. Kemudian bahan kembali ke kondisi semula. Artinya dia tidak ada magnetisasi sisa, tidak ada magnetisasi sisanya. Digambarkan seperti apa? Ini. Ya, jadi ini ketika dia normal tidak diberi apapun magnet luar seperti ini, kemudian ketika diberi medan magnet luar, dia akan memberikan arah yang berlawanan dengan arah medan magnet luarnya. Kemudian ketika magnet luarnya dihilangkan, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu bahan sifatnya dulu ya. Sifatnya dulu di sini berarti ditolak lemah oleh medan magnet, kemudian tidak memiliki magnet permanen, tidak memiliki domain magnetik, kemudian magnetisasi bersifat sementara. Karena tadi kembali ya. Kemudian nilai suseptibilitas magnetiknya negatif. Nah, contohnya apa aja untuk bahan diamagnetik? Ada emas, ada tembaga, ada perak, bismut dan air, gitu ya. Oke, kemudian untuk paramagnetik. Paramagnetik adalah material yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Ini ada elektron yang tidak berpasangan. Artinya dia memiliki momen magnetik permanen, tetapi responnya terhadap medan magnet luar itu relatif lemah. Nah, di sini sebelum diberi medan magnet atau tidak termagnetisasi. Jadi momen magnetik atom ada, gitu ya, karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Arah momen magnetiknya bagaimana? Susunannya acak. Ini ya, tersusun acak. Akibatnya magnetisasi total bahan itu mendekati nol, gitu ya. Nah, kemudian kita berikan medan magnet eksternal, gitu ya. Bagaimana arah dari momen magnetiknya? Dia akan cenderung sejajar. Ya, jadi di sini ada medan magnet luarnya diarahkan ke arah atas, maka dia momen magnetiknya dia akan cenderung sejajar. Nah, di sini terjadi magnetisasi sementara. Nah, bahan tertarik lemah oleh magnet, gitu ya. Kemudian bagaimana setelah medan magnet luar dihilangkan? Pengaruh medan magnet luarnya hilang, kemudian momen magnetik kembali tersusun secara acak. Ya, tadi kan mulai sejajar, ini ketika dihilangkan maka momen magnetiknya dia akan acak kembali, gitu ya. Kemudian magnetisasi hampir seluruhnya hilang, ya. Tidak memiliki magnetisasi sisa. Ya, ini untuk bahan paramagnetik. Kemudian sifatnya di sini ya berarti memiliki elektron tidak berpasangan, momen magnetiknya permanennya pada tingkat atom, kemudian tertarik lemah oleh medan magnet, kemudian magnetisasi hanya muncul saat ada medan magnetik luar, gitu ya. Tidak dapat menjadi magnet permanen. Contoh dari material paramagnetik ada aluminium, magnesium, platina, titanium dan oksigen, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada ferromagnetik ya. Nah, di sini ferromagnetik adalah material yang memiliki momen-momen magnetik atom yang tersusun sejajar dalam domain-domain magnetik. Tadi ingatnya ada domain ya. Nah, sehingga menghasilkan magnetisasi yang sangat kuat. Nah, di sini sebelum diberi medan magnet, momen magnetik atomnya ada, gitu ya. Kemudian di dalam bahan sudah terdapat domain-domain magnetik. Nah, kemudian pada setiap domain momen magnetik itu tersusun secara searah, gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian bagaimana ketika diberi medan magnet eksternal? Domain yang searah dengan medan magnet akan membesar. Kemudian
domain yang berlawanan arah akan Mengecil. mengecil. Jadi semakin banyak momen magnetik yang sejajar dengan medan magnet luar, maka magnetisasinya akan semakin besar. Gitu. Nah, bagaimana ketika medan magnet luar dihilangkan ya? Sebagian besar domain tetap mempertahankan orientasinya, ya, tetap mempertahankan orientasinya. Kemudian magnetisasi tidak hilang seluruhnya. Bahan masih memiliki magnetisasi sisa. Artinya ada remanensi, gitu ya. Kemudian pada kondisi tertentu dapat menjadi magnet permanen. Nah, sifat untuk ferromagnetik ya. Pertama, memiliki momen magnetik atom yang kuat. Kemudian memiliki domain magnetik, tertarik sangat kuat oleh medan magnet, kemudian dapat dimagnetisasi dengan mudah, gitu ya. Kemudian memiliki remanensi, tadi ada sisanya ya, dan dapat menjadi magnet permanen, kemudian memiliki suseptibilitas magnetik yang besar. Contoh dari bahan ferromagnetik ada besi, ada nikel. Kayak dari penjelasan yang sudah saya berikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Raisa. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk sifat kemagnetannya, kalau kita urutkan secara kekuatan kemagnetannya itu berarti dari diamagnetik, paramagnetik, sama ferromagnetik ya, Bu? Oke, betul ya. Jadi kalau kita urutkan untuk material, ini kita berdasarkan sifat kemagnetannya, kita bisa mulai dari diamagnetik, paramagnetik, baru ferromagnetik. Karena tadi apa? Diamagnetik itu memiliki elektron yang berpasangan gitu. Yang tidak berpasangannya dia tidak memiliki gitu ya. Oke, kemudian kalau yang paramagnetik dia memiliki elektron yang tidak berpasangan tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Karena elektron tidak berpasangan itu berpengaruh kepada momen magnetik. Momen magnetik berpengaruh kepada medan magnet. Kemudian kalau untuk ferromagnetik ini dia memiliki elektron yang tidak berpasangan banyak gitu ya. Oke ya. Jelas, Raisa? Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, artinya Anda semua sudah paham ya. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Pertama, sifat magnetik suatu material itu dipengaruhi oleh susunan momen magnetiknya dan domain magnetik dari material itu sendiri, gitu ya. Kemudian, merespon medan magnet luar merupakan sifat material yang berasal dari momen magnetik akibat gerak orbital, gerak spin elektron, dan interaksi antar atom. Kemudian berdasarkan responnya terhadap medan magnet, maka bahan magnetik ini kita dapat klasifikasikan menjadi bahan diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Kemudian setiap jenis material magnetik ini dia memiliki nilai karakteristik ya, kemudian memiliki kekuatan respon dan kemampuan magnetisasi yang berbeda-beda. Oke, di sini saya memberikan tugas ya, bisa dikerjakan dalam waktu 5 hari ya. Jadi sebelum minggu depan kita kuliah, jadi harus sudah terkumpul tugasnya ya. Di sini yang pertama ada jelaskan tentang kurva histerisis. Gitu. Ini melanjutkan, jadi minggu depan kita melanjutkan materi tentang bahan ferromagnetik, ada kurva histerisis, silakan dipahami terlebih dahulu bagaimana sih itu kurva histerisis gitu ya, apa itu kurva histerisis, kemudian suhu Curie gitu ya, yang kedua itu ada suhu Curie pada material ferromagnetik, seperti itu ya. Nah, untuk semua materi yang sudah saya sampaikan, itu saya upload di sistem ILMS Universitas Jambi, dan tugasnya juga silahkan dikumpulkan di dalam folder. Itu saya sudah membuat folder di sistem ILMS Universitas Jambi, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk daftar pustaka, ini ada daftar pustaka yang kita gunakan ya, dari Kalister, kemudian dari Kuliti, dari Kittel, dan dari Spalding. Oke. Saya rasa cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua.
Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.